Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan kali ini dengan materi lanjutan bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di mana pada video sebelumnya kita telah membahas makna persatuan dalam kebangsaan, dan yang kedua adalah prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pada bagian 3 dan 4, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku, bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, politik perdagangan, dan golongan. Di mana ada 3 bagian, yaitu suku bangsa, yang kedua adalah adat istiadat, dan yang ketiga adalah agama. Suku bangsa yaitu walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa yaitu Indonesia. Untuk itu, kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang ternilai harganya dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang pembuatan yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Adat istiadat berupa kata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Selanjutnya adalah setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya, daerah seperti dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan, kerajinan khas daerah, serta upaya adat dalam daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah agama. Agama merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah telah menetapkan bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. Yang ketiga adalah permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda.
Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberadaan masyarakat kita merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Hal ini menjadi daya tarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Keberagaman ini semakin menarik dengan letak geografis dan keindahan alam Indonesia. Masyarakat yang beragam menandai betapa besarnya bangsa Indonesia. Hal ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut kita hargai oleh diri kita. Karena itu, kita wajib selalu bersyukur atas anugerah ini dengan selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun di balik semua itu, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satunya adalah karakteristik keberagaman adanya perbedaan. Coba kalian perhatikan berbagai perbedaan di lingkungan sekitarmu. Perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab seperti putusnya persahabatan, perkelahian antar kampung, perkelahian antar pelajar, dan sebagainya. Dengan demikian, disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya dapat menimbulkan sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, di antaranya adalah konflik. Selanjutnya, bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam sebuah masyarakat. Contohnya konflik ideologi adalah peristiwa G30 SPKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Dan berdasarkan jenisnya, konflik terdiri dari 4, yaitu konflik antar suku, konflik antar agama, antar ras, dan antar golongan. Konflik antar suku yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah bahwa konflik dalam masyarakatnya. Yang kedua adalah konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, atau antara kelompok dengan kelompok yang lainnya. Yang ketiga adalah konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras yang ia miliki. Selanjutnya adalah konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyebab konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba atau secara cuma-cuma.
Peristiwa ini terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain yaitu tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Yang kedua adalah adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah terjadi disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan konflik. Selanjutnya adalah norma-norma sosial yang tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan yang terakhir adalah sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Jadi itu beberapa penyebab konflik dalam masyarakat yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial, yaitu 1. Etnosentrisme memiliki arti perasaan suatu kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai-nilai dan norma kelompoknya sendiri. Yang kedua adalah stereotip, adalah suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya anggapan bahwa suatu kelompok tersebut identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Yang keempat adalah hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Yang pertama adalah perpecahan dalam masyarakat, di mana perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi. Anggota yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka buruk, dan sebagainya. Yang kedua adalah kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, serta taman yang rusak merupakan contoh akibat nyata dari konflik. Yang ketiga adalah kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Yang keempat adalah perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik yang terjadi. Misalnya, anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, atau dendam.
orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif yang mengakibatkan terjadinya konflik. Selanjutnya adalah upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan, sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif, di mana cara preventif artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap, toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa. Selain itu, ada cara yang satu adalah cara kuratif, yang merupakan upaya tindakan lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya.